Assalamualaikum. Jadi video ini untuk panduan mengisi Hard Work Focus Planner. Aduh, namanya panjang sekali ya. Nama hard work itu sebenarnya itu konsep ya untuk gimana memandu hidup kita tuh dari hati. Kalian mungkin ada yang di grup dan yang di course Hard Work Living, atau kalian yang 2 tahun terakhir pernah menggunakan Hard Work Journal. Yang ini namanya Hard Work Focus Planner, jadi beda ya. Keduanya itu bisa didapatkan di Green Mommy Shop. Kalian bisa dapat versi jurnalnya, yang video ini untuk versi plannernya, dan bisa diintegrasiin dengan versi jurnalnya juga sih. Oke, jadi planner ini, biar nggak usah panjang-panjang namanya ya. Jadi planner ini dia punya 2 variasi. Yang satu itu dari kulit asli. Yang satunya itu dari kain. Ini dari kain katun Jepang kayak gitu. Pilihan warnanya juga banyak. Yang di sini nih ada pink, terus hijau ke Tosca ya, biru, my favorite. Ada beberapa lagi sih, kalian bisa tanya admin ya. Kalau untuk yang kulit ada beberapa. Di sini saya cuma kasih beberapa warna ya. Di sini ini coklat, ini punya saya yang sudah bertahun-tahun. Ini ada warna yang coklatnya lebih tan kayak gitu. Terus ini ada yang kalau nggak salah ini namanya velvet blue atau something like that. Terus ini ada yang merah marun, cantik banget. Terus ini ada yang lupa saya apa ini, yang velvet blue ya. Bottom line is kalian bisa tanya di admin ya untuk untuk varian warnanya atau apa segala macam. Oke. Nah, jadi sekarang kita ngomongin ini ya, maksudnya ini fungsinya apa? Planner itu kalian udah tahu kan, fungsinya itu untuk mengorganisir kehidupan kita. Nah, apa sih bedanya planner ini dari planner GMS yang dari setiap tahunnya itu pasti beda-beda ya. Seperti tahun lalu itu kita nggak ngeluarin planner sama sekali, tapi kita ngajarin untuk gimana bikin planner. Kalau ada di antara kalian yang ikutan kelas membuat planner tahunan, tapi tahun-tahun sebelumnya itu kita tiap tahun itu selalu ada mengeluarkan seri planner. 2 tahun lalu kita ada versi Hard Work Planner yang Simplicity, dan Hard Work Planner yang versi Homestead yang besar sekali. Mungkin kalau kalian masih ingat itu, dia ukurannya itu kurang lebih 2 kali lipat dari ini kurang lebih ya, seperti itu. Dan tahun sebelumnya beda lagi kayak gitu. Tapi kalau kalian biasa menggunakan planner dari Green Mommy Shop, ada satu hal yang bisa kalian lihat perbedaannya itu dari tahun ke tahun itu plannernya jadi semakin bagus dari segi konsepnya itu sendiri, juga untuk functionality-nya seperti itu. Nah, yang tahun ini dari pengalaman teman-teman menggunakan, termasuk saya sendiri, jadi tujuannya itu untuk apa? Untuk kita bisa lebih fokus, untuk kita tuh nggak burn out, kewalahan apa segala macam. Dan untuk planner kali ini insya Allah dari mulai sekarang ya sampai ke depan kita akan pakai konsep ini. Karena kenapa? 2, yang satu itu untuk planner itu sendiri, struktur yang ada di dalamnya itu membuat kita itu hidup dari hati istilahnya, with fitra, virtues, knowledge and sound heart, seperti itu. Terus kita bisa ngecekin setiap hari gimana progres kita apa segala macam. Kalau untuk teman-teman yang muslim, kita percaya bahwa ada malaikat yang istilahnya recording every action we do. Nah, di akhir hari kita bakal ini juga istilahnya mengaudit diri lah, seperti itu. Salah satu feature yang paling saya sukai. Kemudian hal lainnya lagi itu planning, dan di setiap harinya itu kita bisa sangat-sangat fokus, dan di bagian planning itu ada mapping out yang sangat detail seperti itu, tapi nggak akan bikin kita overwhelmed. Nah, itu dari segi isinya ya. Nah, dari segi covernya itu seperti halnya segala macam yang ada di Green Mommy Shop ya, visi misi usaha kami itu gimana sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk itu kita nggak nyampah ya. Jadi konsep ini itu menggabungkan antara sustainability dan ya hard work living. Otomatis kita pasti mikirin tentang sustainability ya, gimana hidup dari hati terus nggak mikirin tentang sustainability, gimana nggak mikirin tentang alam itu sendiri ya. Untuk ngisi planner terus nyampah apa segala macam. Jadi ini dirancang untuk itu. Gimana sih kok bisa saya bilang ini sustainable planner? Nomor 1,
Indonesia kan banyak sekali tuh produksi apa namanya sapi ya, entah itu buat kulit, entah itu buat apa namanya pangan, apa segala macam seperti itu. So why not kayak gitu, untuk teman-teman yang suka dengan bahan kulit, kita pakai hanya kulit alami, kulit sapi seperti itu. Dan ini handmade semua, seperti apa namanya produk-produk GMS juga seperti itu. Jadi ini apa namanya bisa kalian bongkar pasang ya, seperti itu konsepnya. Termasuk juga yang kain juga seperti itu, ini bisa kalian bongkar pasang juga. Oke, saya tunjukin satu-satu ya. Nah, yang kain seperti ini dan yang kulit seperti ini. Yang kain beda fiturnya, jika kalian lihat, untuk kulit tidak ada kantong, yang kain itu ada kantong. Jadi di sini mungkin kalian bisa taruh bolpen seperti itu atau pensil. Di sini kalian mungkin bisa taruh stickers kalau kalian suka journaling atau planning dengan segala macam stickers, atau kalian ngisi sticky notes seperti ini. Kalau saya tuh suka pakai sticky notes. Di bagian belakang juga ada kantong, ada 2 kantong. Jadi itu bedanya kain dan kulit. Otomatis kalau dari segi harga yang kulit lebih mahal ya, kayak gitu. Tapi kalau menurut saya sih yang udah menggunakan konsep ini selama kurang lebih 3 tahun, yang mulai kami launching yang Hard Work Planner dengan konsep yang persis sama juga, kain dan kulit, Hard Work Journal, sampai sekarang milik saya masih baik-baik saja. Ini salah satu milik saya yang dimulai dari Hard Work Journal itu, yang kurang lebih udah 3 tahun ya, jadi dia masih cantik lah seperti itu. Oke, sekarang kita ngomongin bagian dalamnya ya. Jadi dari bagian luarnya seperti itu. Jadi teman-teman itu bisa apa namanya, plannernya ini sendiri bisa kalian copot seperti itu, dan bisa kalian ganti untuk bulan-bulan sesudahnya atau tahun-tahun sesudahnya. Itu apa namanya, asiknya di situ. Jadi nggak ada yang apa namanya, kita nggak akan wasting apa namanya, covernya ya, for the sake of cover terus dibuang seperti ini. Bisa kalian pakai bertahun-tahun. Dan apa sih namanya, refillnya itu sendiri untuk planner, kalian punya 2 opsi. Opsi pertama itu kalian kumpulkan kemudian dijilid atau disimpan begitu aja, untuk teman-teman yang suka flashback atau apa segala macam, menyimpan dokumentasi untuk mungkin itu bagian dari journaling kalian. Opsi yang kedua itu kalian bisa didaur ulang, karena semua apa namanya, bahan baik dari cover dan isi kertas untuk planner itu sendiri, kami pastikan itu sesuatu yang bisa didaur ulang. Jadi nggak ada lapisan plastiknya seperti itu. Jadi kalian bisa daur ulang kalau itu yang kalian inginkan, bisa dikomposkan. Oke, sekarang kita ngomongin tentang strukturnya dari planner ini sendiri, bagaimana planner ini bekerja ya. Jadi planner ini adalah planner 3 bulanan atau per kuartal. Jadi untuk 1 tahun kalian akan membutuhkan 4 kuartal. Kenapa dibagi dengan 4 kuartal? Karena kalau kita ingin benar-benar istilahnya secara detail memetakan apa namanya, tugas kita apa segala macam seperti itu, kalau dari pengalaman saya itu sangat sulit jika kalian hanya menggunakan planner dengan sistem kalender bulanan saja seperti itu. Jadi sengaja di map out seperti itu, karena banyak yang butuh kita tracking, apalagi kita orang modern ya, yang istilahnya kehidupan kita itu lebih kompleks, lebih banyak yang kita lakukan, harus kita lakukan atau kita ingin lakukan. Jadi ini untuk mengakomodasi semuanya, untuk kita juga nggak burn out, kita bisa fokus kayak gitu. Oke, jadi di setiap planner itu untuk 1 kuartalnya itu terbagi dari 4 buku. 4 buku itu 1 bagian planning ya, dan 3 bagian yang masing-masing itu adalah 1 bulan untuk execution oh my, eksekusi dan refleksi, execution and reflect. Aduh, beribet banget seperti itu. Nah, ini kan 3 ya, seperti itu. Oke, sekarang bagaimana cara kalian menggunakannya? Oke, sebelum saya bilang cara menggunakannya, 1 tips di sini ini yang saya lakukannya. Apa namanya? Seperti kalian lihat, untuk 1 kuartal itu kan ada 4 bagian buku ya.
1 planning, 3 untuk eksekusi dan refleksi seperti itu. Tapi yang saya lakukan di sini, ini planner saya seperti kalian lihat sendiri. Tapi jangan khawatir ya, covernya itu bukan hitam tapi coklat seperti yang ada di sebelumnya. Ini punya saya yang istilahnya versi lama kayak gitu. Jadi yang saya lakukan itu apa? Saya masukkan ini apa ya, bisa dibilang journal notes, karena ini saya bawa setiap hari kemana-mana. Misal saya bepergian kayak gitu, saya ke farm, saya ada di Green Mommy Shop, ini saya bawa kemana-mana, saya bawa di tas saya juga. Jadi saya bawa ini istilahnya ada buku catatan yang istilahnya isinya ini ada password, important informasi yang penting seperti itu. Dan untuk nulis misal ada ide atau apa segala macam, meeting dan segala macamnya itu ada di sini. Nah, yang lainnya itu yang 2 saya isi dengan planning di bulan tersebut, planning di kuartal tersebut. Jadi 1 kuartal itu ada 1 buku planning. Jadi planning di kuartal tersebut plus bulan yang sedang berjalan, jadi hanya 1 bulan saja. Sisanya yang 2 kemana? Yang 2 itu saya simpan di lemari buku. Nanti giliran ini habis seperti itu, baru saya ganti kayak gitu. Dan ini sejatinya tuh bisa diisi 4. Jadi kalau kalian misal ingin punya buku 1 lagi apa, mungkin buku belajar atau apa segala macam, bisa diisi. Jadi ini bisa maksimal 4 seperti itu. Jadi nyaman sekali kalau biar nggak punya banyak istilahnya buku banyak di dalam tas apa segala macam seperti itu bisa jadiin 1 di sini. Di konsep ini sebenarnya travel notebook ya, konsepnya seperti itu. Ini yang saya sukai dari travel dari konsep planner dan jurnal. Jadi di sini ini bisa saya integrasikan antara jurnal saya dan planner saya, dan kalau itu ada bersama saya terus, saya pasti akan lebih get things done. Terus habis itu hal-hal yang tentang journaling ya, atau berefleksi. Kita itu terutama ibu dan istri itu selalu bilang kita nggak punya waktu untuk journaling. Jadi kalau saya mikir, how can I do that? Gimana saya bisa journaling setiap saat atau ada yang melintas di kepala saya? Ya sudah, saya integrasikan dengan apa yang bisa membantu saya untuk bisa journaling setiap saat. Nah, solusi saya seperti ini. Nah, makanya itu yang saya sarankan ke teman-teman. Oke, sekarang ke bagian bagaimana cara kita mengisinya. Nah, kalian akan buka memulai planner dengan membaca bagian planning. Nah, di planning situ dengan jelas sebenarnya istilahnya ini halaman pemiliknya siapa seperti itu ya. Kemudian start here ini dimulai, ini berbahasa Indonesia, jadi kalian bisa lihat ini misal penggunaan standar seperti apa. Terus misal kalau kalian ada di Graceful Sister Community akan ada ini ya istilahnya follow up video untuk kita pakai bareng kayak gitu, dan bonus kelas time management seperti itu. Jadi di sini jelas sih bagaimana kalian menggunakannya. Seperti itu, ada content planner, kemudian di sini ada life plan, kemudian ada yearly goals, goal tahunan. Kemudian di sini favorit saya itu goal yang di breakdown termasuk tracker. Trackernya itu saya bikin 6 bulan. Kenapa? Karena rata-rata kita itu untuk sesuatu itu, entah itu habit atau goal, untuk kita lakukan itu sampai itu selesai, atau habit itu jadi second nature kita, 21 hari atau 30 hari itu seriusan belum cukup jadi second nature kita. Makanya dari pengalaman pribadi, memperhatikan banyak teman-teman perempuan lainnya yang ikutan di kelas segala macam seperti itu, lebih dari 1 dekade, saya memutuskan untuk itu saya masukin 6 bulan. Terserah kalau kalian nggak mau tracking 6 bulan, tapi itu ada di sana untuk kalian gunakan. Oke, next. Kemudian itu ada lembar tahunan. Nah, ini di sini diisi lembar tahunannya, kalian isi sendiri tanggalannya. Kenapa saya bikin seperti ini? Tahun-tahun sebelumnya juga saya bikin seperti ini agar kalian itu misal nggak minta-minta, nggak sempat pakai planner sampai setahun, nggak akan buang-buang planner karena ini kosong. Jadi kalian bisa isi sendiri seperti itu. Kemudian di sini ada lembar bulanan, karena 1 kuartal ya, 1 planning itu. Jadi lembar bulanannya itu ada 3 seperti itu. Kemudian ini ada bagian quarters atau per kuartal. Nah, di sini ini kalau mungkin kalian bingung ya, ini jadi ini kalian bisa isi tanggal 1 sampai 31, kemudian bulannya dan kuartalnya berapa. Apa bedanya ini dengan ini ya, bulanan?
lembar bulanan. Lembar bulanan itu idealnya untuk meeting sama deadline seperti itu. Misal mau ada dokter meeting, dokter visit gitu, terus habis itu hal-hal semacamnya ya. Sementara quarter itu kalau dari pengalaman saya ini paling ideal digunakan untuk rencana kerja, memetakan rencana kerja. Misal kalian lagi bikin planning, bikin website nih. Jadi tanggal 1 ngerjain apa, tanggal 2 misal ngerjain cari warna, tanggal 3 cari template, tanggal 4 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian ada lembar key projects. Key projects ini juga sama, satu kuartal jadi 3 bulan ya. Jadi key projects di bulan September apa, dan seterusnya. Kemudian itu ada project manager. Ini fiturnya sama dengan yang ada di Homestead Planner 2 tahun lalu atau di Hard Work Planner juga itu ada ya. Nah, project manager ini untuk kalian memasukkan key projects ini ke dalam. Oke, jadi kita ada di lembar yang project manager. Jadi lembar project manager ini untuk memetakan apa yang kalian masukkan di key project seperti itu kan. Key project itu, namanya project itu kan pasti banyak langkah-langkahnya yang dilakukan. Nah, itu kalian breakdown, kalian jabarkan di project. Nah, dari project sini apa yang sudah dijabarkan di sini itu kalian kemudian bisa kalian langsung masukkan ke harian seperti itu. Apa yang harus dilakukan di hari kapan, bisa juga kalian masukkan ke lembar quarter. Ya, seperti itu. Jadi benar-benar kalian tahu, oke, hari ini harus ngapain untuk agar proyeknya kalian itu bisa berjalan, bisa moving forward, bottom line-nya seperti itu. Kemudian selain itu, project manager ada downtime project. Downtime project ini untuk hal-hal yang istilahnya project yang istilahnya harus kalian PTS-kan, nggak dilakukan dulu karena satu dalam hal. Kemudian ada daily nourishment, ini sesuatu yang idealnya kalian lakukan di pagi hari dan sore hari. Pagi hari itu kan warming up, mengkondisikan tubuh itu istilahnya untuk mental, emosional, spiritual seperti itu. Kalau punya saya itu misal ada journaling, ada membaca buku, ada jalan-jalan pagi, ada Islamic lesson seperti itu. Sore hari itu kalian bisa isi apapun itu. Misal mungkin bercengkrama dengan keluarga ya, nonton bareng lah, atau baca buku bareng, atau main catur bareng, jadi terserah seperti itu. Kemudian di sini nih ada bagaimana kondisi tubuhku saat ini, review 1 bulan itu mulai dari tubuh, rambut, kulit wajah dan kulit tubuh, mulut dan gigi, payudara, pencernaan, organ reproduksi dan vagina ya. Terus ada mood plus haid bulan itu juga kayak gitu. Jadi detail banget, ini kalian temukan juga di planner yang tahun-tahun sebelumnya sih. Daily nourishment ini sesuatu yang selalu ada di planner bulanan saya seperti itu. Oke. Maksudnya bukan planner bulanan, maksudnya di di planner tahunan itu. Kemudian ini ada ideal week schedule, jadi schedule mingguan kalian seperti itu. Kalian bisa bikin dengan increment 30-an menit atau 1 jam seperti itu. Kemudian fiturnya itu ada weekly routine tracker mingguan, tracker bulanan. Seperti kalau tracker bulanan saya itu lebih ke bayar pajak ya, pajak yayasan, pajak Green Mommy Shop, pajak pribadi juga kayak gitu. Kalau weekly routine tracker itu punya saya sederhana sekali, lebih ke anak-anak ya, belajarnya anak-anak karena saya nggak setiap hari ada dengan mereka kayak gitu. Kemudian ada weekly meal plan yang saya suka sekali itu karena kenapa? Breakdown segala macam semua hal yang kalau menurut saya pengalaman saya itu dan dari segi keilmuan penting sekali untuk kita ini ya masukkan, integrasikan ke keseharian kita. Ada vitamin, salad, vegetable juice, smoothie, lain-lain ya. Kemudian ada checklist belanja. Ada kalian yang ingin kalian kuasai di tahun ini kayak gitu. Ada zone cleaning kalau kalian ada di kelas manajemen rumah tangga, ini sesuatu yang kalian sudah pelajari ya, penting sekali. Saya suka sekali nulis surat, jadi di sepanjang di planner ini tiap bulan itu ada suratnya seperti itu, kalian nulis surat. Kemudian itu ada panduan untuk bagaimana kalian memaksimalkan planner ini. Ada lembar ide, keinginan dan hikmah yang sengaja saya kosongi karena setiap orang itu ini ya unik ya, kehidupannya, yang artinya nggak ada satupun planner di dunia itu yang bisa mengakomodasi uniknya kalian. Makanya ini saya kosongkan biar kalian tuh bisa buat sesuatu tambahan di sini, entah itu kalian buat itu mungkin password, important numbers dan lain-lain, terserah seperti itu. Oke, nah bagian kedua, this is where the magic happens, and
execution and reflect. Jadi mengeksekusi dari semua planning kalian di sini ini dan berefleksi setiap hari. Jadi setiap harinya itu ada 2 halaman kecuali Sabtu dan Minggu karena nggak banyak aktivitas, biasanya rata-rata orang nggak banyak aktivitas. Jadi di halaman pertama itu ada halaman planning dan refleksi. Di halaman kedua itu ada area tambahan untuk kalian itu nulis ini ya, misal ada meeting, ada tambahan to do list seperti itu. Kemudian di bagian bawah itu ada practice nobility. Practice nobility itu sesuatu yang tentang hal kebaikan atau contoh-contoh kebaikan. Kalau saya, goal saya tahun ini tuh setiap hari saya baca 1 sunnah dan saya tulis juga termasuk sumbernya apa segala macam, dan sebisanya itu saya ingat di hari itu untuk saya lakukan atau apa segala macam. Just to put that in myself kayak gitu. Saya berlatih itu. Di sini ini banyak sekali hal yang sangat indah ya kalau menurut saya kayak gitu. Mulai dari daily schedule-nya, sengaja saya mulai dari jam 3 pagi karena banyak dari kita yang bangun jam segitu, entah itu untuk sholat lah atau apa segala macam. Ini bisa kalian abaikan juga, tapi idealnya jangan ya, karena kenapa, dengan kita memasukkan segala macam itu ke jadwal kapan dilakukannya, insya Allah itu bakal lebih bisa dikerja, lebih mudah dilakukan ya, daripada itu istilahnya orang Jawa bilang gelambiar, nggak ada jamnya kayak gitu. Di halaman yang sesudahnya ini ada apa yang ingin kalian lakukan, kayak bukan apa yang ingin kalian lakukan, maksudnya apa yang ingin kalian lakukan untuk membuat diri kalian itu terjaga ya, dari mental, fisik, spiritual juga kayak gitu, dan hal-hal lainnya di sini juga sangat bakal memudahkan kalian untuk menavigasi hari kayak gitu, ngecek diri kalian setiap hari kayak gitu. Ada reward juga, terus kalian grateful tentang apa hari itu dan kenapanya, terus ngecek diri kalian juga di sore hari seperti itu. Dan untuk seminggu sekali itu bakal ada ini ya, review bagaimana minggu kalian dan apa yang akan kalian rencanakan sesudahnya kayak gitu di minggu kedepannya seperti itu. Nah, jadi dia bergulir seperti ini dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulannya seperti itu. Dan misal 1 kuartal sudah selesai, kalian akan pindah ke kuartal berikutnya, yang artinya kalian akan mulai dengan planning baru seperti itu. Karena otomatis planning itu dalam 3 bulan ya, banyak hal yang sudah berubah kayak gitu. Makanya kenapa setiap bulan, setiap kuartal ada planning baru. Jadi sesederhana seperti itu. Oh ya, satu lagi yang saya suka sekali untuk jadi teman saya untuk bikin mengisi planner itu friction pen. Friction pen saya itu ada 2, yang satu tebal 0,7, kemudian yang ini tuh clickers dengan banyak warna dan dia lebih tipis ya kayak gitu, terus highlighters kayak gitu, dan post on. Maksudnya kalau planner nggak seberapa suka pakai stiker sih karena nggak punya waktu aja, jadi just to keep it simple and functional, and that's it. Okay, so jangan lupa kalian share planner kalian, gimana kalian pakai, terus pengalaman kalian makainya gimana, apa manfaat yang kalian dapatkan. So I hope it's helpful, dan jangan lupa share dengan teman-teman juga ya. Okay, so have a nice day. Thank you. Wassalamualaikum.